Karena di dalam tubuh kita punya kemampuan memperbaiki dirinya sendiri. Sehingga nanti dalam proses sufi healing kita tidak fokus kepada penyakit, kita fokusnya kepada manfaatnya ya kedamaian pikiran itu. Dan inti dari ajaran itu adalah ajaran tauhid yang pada prinsipnya adalah ajaran tentang mutlaknya Allah dan relatifnya makhluk. Jadi kalau kita menjelaskan tauhid itu apa sih gitu? Nah, tauhid itu bukan, habis denger ini ya sudahlah, itu nggak penting. Berarti salah tompo. Ya nyun sewu, berarti logikanya nggak jalan. Jadi logikanya itu tentang kerelatifan, bukan kemutlakan. Kalau kita berolahraga teratur, lebih punya kemungkinan sehat. Tapi nggak pasti sehat loh ya. Jadi di dunia itu adanya peluang, bukan kepastian. Jadi kalau kita bekerja keras punya peluang rezekinya lebih banyak, tapi nggak pasti. Kalau kita hidup sehat, kita punya peluang lebih sehat, tapi tidak pasti. Kalau kita hormat sama orang lain, punya kemungkinan kita akan dihormati, tapi ya tidak pasti. Nyatanya kan kita menghormati orang juga ada yang nggak menghormati kita. Kalau saya pikiran tenang, hati tenang, punya peluang lebih sehat, tapi tidak pasti juga. Loh, itu namanya relatif. Ya pahami ya. Ini kalau nggak dipahami gini repot. Nanti kalau pahamnya terlalu ekstrim, memutlakkan Allah dan meniadakan dunia atau menyepelekan makhluk ya. Itu namanya memutlakkan juga nggak? Berarti memutlakkan makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tasawuf Indonesia, kita berjumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Ya. Kali ini kita akan membahas lagi tentang kerangka konsep Sufi Healing. Oh iya, sebelumnya teman-teman ada info dari admin Tasawuf Indonesia. Untuk bulan November ini, di awal November ini ada promosi spesial bulan November untuk pembelian buku panduan praktis zikir nafas. Itu mendapatkan 2 ebook gratis. Yang pertama ebook pemecahan masalah secara sufi, yang kedua itu ada ebook hidup sehat dan herbal ala sufi. Yang keduanya bernilai 50.000. Jadi kalau teman-teman membeli buku panduan praktis zikir nafas di bulan ini akan mendapatkan 2 ebook tersebut. Dan mungkin untuk teman-teman yang ingin memiliki buku fisiknya juga bisa langsung menghubungi admin Tasawuf Indonesia, dan juga mungkin yang menginginkan rangka konsep Sufi Healing bisa lihat di deskripsi atau langsung menghubungi admin Tasawuf Indonesia. Oke, kita lanjutkan pembahasan mengenai kerangka konsep Sufi Healing. Kemarin kita udah membahas 2 presuposisinya gitu. Kita akan lanjutkannya lagi. Jadi kemarin kita sudah membahas bahwa ada 3 landasan utama atau pikiran dasar tentang Sufi Healing ya. Pertama, bahwa di dalam tubuh, di dalam manusia, dalam diri manusia itu ada hubungan antara pikiran dan tubuh. Artinya kondisi tubuh mempengaruhi pikiran, kondisi pikiran mempengaruhi tubuh. Termasuk emosi ya, emosi mempengaruhi tubuh, tubuh mempengaruhi emosi. Itu presuposisi pertama. Sehingga dalam teknik-teknik Sufi Healing itu ada nanti itu teknik-teknik sentuhan, disentuh di titik tertentu. Makanya ada hadis Rasulullah, idza ta'alam fi jasadika dhu yadaka 'alal ladzi ta'alam. Tempatkan tanganmu di tempat yang sakit, summakul bismillahirrahmanirrahim salasan. Artinya secara fisik kita sentuh gitu, karena fisik mempengaruhi emosi dan pikiran, atau kita menenangkan pikiran dengan zikir. Nanti pikiran dengan pikiran yang tenang dan emosi yang tidak terlalu fluktuatif, emosi yang damai, maka akan mempengaruhi tubuh. Nah, gitu ya Kak ya. Itu nanti contoh-contoh di dalam proses terapi, misalnya diabetes, dalam contoh-contoh terapi hipertensi, itu ya terapi-terapinya menggunakan posisi itu. Jadi mengapa zikir bisa mengobati? Ya itu tadi, karena zikir tatmainul qulub, menenteramkan hati, menenteramkan pikiran. Nah, sehingga karena zikir menenteramkan pikiran, maka akan membuat proses metabolisme dalam tubuh itu membaik. Nanti kalau mau lebih rinci, maka akan dijelaskan dengan misalnya saraf simpatis, parasimpatis. Nanti akan dijelaskan melalui gelombang otak, bisa dijelaskan melalui psikoneuroimunologi. Itu jalur penjelasan.
Kalau tubuh kita sih nggak tahu, walaupun dia nggak belajar, dia otomatis bekerja sih Kak. Cuma kita itu, pikiran kita tuh kan pengen tahu penjelasan. Nah, penjelasannya lewat jalur-jalur itu. Lalu yang kedua, presuposisi yang kedua, bahwa tubuh kita itu punya kemampuan istimewa untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kemarin sudah saya contohkan, kalau kita kena peso, ya kita biarin aja ya sembuh. Karena di dalam tubuh kita punya kemampuan memperbaiki dirinya sendiri. Sehingga nanti dalam proses sufi healing, kita tidak fokus kepada penyakit, kita fokusnya kepada yang sakit. Bukan fokus pada objek, tapi fokusnya kepada subjek. Nah itu nanti yang membuat kita nanti berbeda dari terapi-terapi yang lain ya. Dua presuposisi itu. Lalu posisi yang terakhir nanti kita bahas. Ini presuposisi yang paling penting, yang nanti menjadi dasar paling paling vital, dasar paling penting di dalam sufi healing ya. Nah baik, kita akan membaca halaman 2 ya Kak ya, halaman 2 paragraf kedua dari bawah. Itu menjelaskan presuposisi yang ketiga ya. Teman-teman yang sudah punya, sudah banyak saya kira yang memiliki buku kerangka konsep sufi healing, silahkan dibuka sambil bawa pulpen apa pensil untuk dicoret-coret ya. Nah saya baca. Ajaran sufi adalah ajaran tentang bagaimana menikmati kedamaian pikiran. Ya, jadi sufi itu salah satu manfaatnya kalau kita bertasawuf itu manfaatnya ya kedamaian pikiran itu. Dan inti dari ajaran itu adalah ajaran tauhid yang pada prinsipnya adalah ajaran tentang mutlaknya Allah dan relatifnya makhluk. Jadi kalau kita menjelaskan tauhid itu apa sih gitu. Nah, tauhid itu habis denger ini ya sudahlah, itu nggak penting. Berarti salah tombo. Ya nyun sewu, berarti logikanya nggak jalan. Jadi logikanya itu tentang kerelatifan, bukan kemutlakan. Kalau kita berolahraga teratur, lebih punya kemungkinan sehat. Tapi nggak pasti sehat loh ya. Memutlakkan Allah, merelatifkan makhluk. Jadi memutlakkan, kalau makhluk jangan dimutlakkan, tapi jangan disingkirkan. Wong itu relatif. Nah maknanya begini, contoh ya, saya sering memberi contoh ini Kak. Kalau dunia atau selain Allah itu relatif. Contoh, kita memahami bahwa orang kalau minum manis terus, setiap hari minum teh manis misalnya dengan gula yang sangat banyak, karena tubuh kita itu sebenarnya hanya bisa ambang maksimal orang tubuh kita itu bisa mencerna gula pasir ya, itu 2 sendok makan Kak sehari, bukan sekali loh ya, sehari. Padahal kita kalau kadang-kadang minum gula itu langsung 2 sendok dan 3 kali berarti kan 6. Kalau 6 berarti yang 4 jadi sampah nanti. Ya mungkin juga dari makanan-makanan juga. Apalagi nanti ditambah makanan yang lain, apalagi dari pemanis buatan di minum-minuman yang diawetkan. Ya, ada pengawet-pengawetnya ya itu ya. Nah, sekarang saya kasih contoh itu ya. Misalnya orang minum manis terus. Benar bahwa ketika orang minum manis terus, maka dia punya kemungkinan gulanya naik. Tetapi tadi kuncinya kemungkinan. Nah, itu relatif ya. Kemungkinan itu relatif. Karena apa? Ada orang yang minum manis terus, gulanya nggak naik. Ada ya? Ada orang. Coba nanti diperhatikan. Wah, dia itu minum manis terus, gulanya normal terus sih. Artinya gula itu relatif. Gula itu tidak mutlak menyebabkan diabetes. Tidak mutlak. Bisa iya, bisa tidak. Bahwa dia lebih memungkinkan itu iya. Nah, tetapi tidak mutlak, itu namanya relatif ya. Karena begini, saya kalau nanya ke Ami, adakah orang yang sudah diet maksimal? Wah, gula pasir sama sekali tidak, tepung-tepungan sudah hati-hati betul, makanya sudah makanan yang sangat sehat. Ada nggak orang seperti itu gulanya naik juga? Ada juga. Nah, kan kita sering disambati, orang dikeluhkan begitu. Ustadz, saya ini sudah menjaga makanan, sudah hati-hati, tapi gulanya ya naik terus, sudah olahraga. Termasuk olahraga. Kalau kita olahraga teratur setengah jam setiap hari, kemungkinan sakit gula mengecil. Tapi kemungkinannya nggak hilang loh ya.
Hanya kemungkinan, bahwa kemungkinannya mengecil. Tetapi pertanyaan saya, ada tidak orang nggak pernah olahraga, gulanya normal juga? Artinya olahraga itu bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan orang gulanya normal gitu. Maksudnya apa? Ternyata olahraga itu relatif. Nah, maksudnya relatif itu gitu kan? Mungkin untuk apa ya, menganggap suatu masalah karena memutlakan sesuatu di luar Allah. Ya betul. Jadi yang jadi masalah kalau memutlakan itu yang jadi masalah, itu namanya musyrik. Jadi kadang kalau kita udah diet gula namanya, ternyata gulanya itu nggak turun. Jadinya kecewa. Makanya itu nanti tauhid itu penting. Tauhid penting. Salah satu efek paling penting dari tauhid di bidang kesehatan itu membuat kita damai. Itu nanti ya. Nah, saya mau logikanya dulu ya. Jadi logika tauhid itu apa tadi? Memutlakan Allah, merelatifkan dunia. Kalau di bidang kesehatan begitu. Contoh lagi. Makan gorengan. Ya gorengan yang dengan minyak yang kurang baik ya, gorengnya itu. Itu betul kalau orang banyak makan lemak, gula kolesterolnya kemungkinannya akan naik. Kemungkinan loh ya. Nah, sekali lagi itu kemungkinan. Tetapi pertanyaannya, ada nggak orang setiap hari makan gorengan kolesterolnya nggak naik? Artinya makan gorengan itu tidak mutlak meningkatkan kolesterol. Bahwa dia memungkinkan, lebih mungkin iya, tapi bukan mutlak. Sebaliknya, ada tidak orang nggak pernah makan lemak, kolesterolnya naik juga. Nah, artinya itu tadi Kak, dunia itu relatif. Maka nanti kalau kita di dalam praktek sufi healing, presuposisi atau premis ini dicamkan betul. Karena yang mutlak hanya Allah. Kalau dunia itu ya cuma mungkin gitu. Mungkin itu bukan nggak pasti tidak loh ya. Jangan dipastikan tidak. Kalau gitu saya nggak usah diet lah. Wong diet juga, itu berarti dia salah. Berarti salah dia. Orang yang berpendapat seperti itu berarti nggak mudeng kata-katanya, nggak mudeng bahasa logika. Kalau kamu makan gula sembarangan atau makan gula berlebihan, kemungkinannya meningkat. Memang tidak pasti iya, tapi kemungkinannya meningkat, gitu loh. Jadi terus bukan gitu loh. Tetapi lebih mungkin sehat, gitu loh. Kalau seseorang makan sehat, ya makannya baik, ngunyahnya bener. Kalau kita nanti dulu ada 5 mengunyah lebah itu ya, metode lembah dalam mengunyah, punya kemungkinan lebih sehat, tetapi tidak pasti sehat gitu loh. Nah, kalau yang pasti itu Allah gitu, itu tauhid. Jadi makanya di situ maknanya begitu ya. Tauhid adalah mutlaknya menyadari tentang kemutlakan Allah dan kerelatifan dunia atau kerelatifan makhluk, bukan menyepelekan makhluk. Loh, nek menyepelekan sampai nggak tauhid. Misalnya gini Kak, kita itu tidak pernah tahu Allah itu membuat seseorang sakit melalui apa, kan nggak tahu. Misalnya Allah itu mungkin membuat wasilah sakit itu dengan gula, minum gula banyak, kan kita nggak tahu. Jadi kalau kita nak ngono sembarangan lah mau makan nggak masalah, yang penting Allah. Kalau saya bertanya, memang kamu tahu atau kamu yakin bahwa Allah tidak melewatkan sakit lewat makanan? Atau Allah membuat kita sakit lewat makanan? Nggak tahu kan? Nah makanya ya sudah berikhtiar sebisanya sesuai dengan ilmu, tapi jangan memutlakkan. Makanya yang disebut tauhid itu ya Kak ya, memutlakan Allah dan merelatifkan makhluk, itu tauhid. Ajaran sufi membawa kita kepada kesadaran bahwa tidak ada yang layak untuk dijadikan sandaran kecuali Dia yang Maha Esa. Makanya kita bersandarnya kepada Allah. Kalau kepada makhluk ya kita melakukan sesuai ilmu, tapi tidak bersandar kan. Hanya meningkatkan peluang, tapi tidak memastikan. Itu sama saja beginilah Kak. Saya itu kalau ngaji itu kan sering saya beri contoh ini. Orang kalau bekerja keras punya kemungkinan rezekinya lebih banyak daripada yang tidak bekerja keras. Tapi itu hanya kemungkinan. Nyatanya ada orang yang tidak bekerja keras rezekinya banyak juga. Nah, artinya ya tetaplah bekerja sebaik mungkin karena akan meningkatkan peluang. Tetapi jangan pernah memastikan. Nah, yang nggak boleh itu memastikan itu loh, itu gitu ya. Hanya jika seseorang rela menyandarkan hidupnya kepada Dia yang esa, maka kedamaian dan ketenangan hati dan pikirannya bisa diraih. Jadi orang itu kalau mau memastikan, mesti stres. Iya kan? Misalnya
saya tak hidup sehat. Wah, saya akan makan makanan yang sehat. Pasti saya sehat. Nyatanya ya enggak. Kan nyatanya enggak. Kadang bahkan membuat kita terkadang iri sama orang yang mungkin enggak seketat kita iya. Tapi sehat. Terus kita marry kan. Ya, itu kan seperti kata Kak Ami. Dia itu padahal enggak pernah olahraga loh. Yo sehat. Aku yang olahraga terus. Nanti marah kita. Malah hatinya enggak damai. Itu seakan-akan kita memutlakkan makhluk nggak kalau kayak gitu. Iya, jenengan, makanya saya itu kan sering begini Kak kalau sama pasien ya. Jenengan kalau datang ke saya berobat terus kepengen mestekke sembuh itu kecewa. Mungkin kecewa ya. Mungkin jenengan akan kecewa. Wong saya itu sering guyon kalau pasien. Kan mungkin kami sering dengar ya pasien nanya ke kita gitu. Pak Mustamir, kalau berobat ke Pak Mustamir itu mesti sembuh nggak? Loh kan ada yang gitu kan? Loh, kalau makhluk itu relatif. Ya mungkin sembuh, mungkin enggak. Nah, saya terus sering guyon kan. Wong saya aja kemarin habis meriang. Iya kan? Wong saya aja kemarin ya habis meriang gitu. Artinya Allah mau menunjukkan bahwa ilmu itu relatif, olahraga itu relatif, makanan itu relatif. Bukan tidak loh ya. Bedakan. Bukan tidak penting, relatif. Bisa iya, bisa. Kemungkinannya lebih tinggi gitu aja. Tapi boyong bora ya nggak tahu. Misalnya kalau orang olahraga, dari 10 orang yang olahraga giat, yang 8 orang tidak diabetes. Yang 2 diabetes. Ya, berarti meningkat peluang. Yang tidak olahraga, yang diabetes 8. Yang diabetes 8, yang enggak diabetes 2. Artinya kita enggak tahu ikut yang 8 apa ikut yang 2, Kak. Artinya itu relatif. Ini belajar statistik ya. Belajar peluang. Jadi di dunia itu adanya peluang, Kak, bukan kepastian. Jadi kalau kita bekerja keras punya peluang rezekinya lebih banyak, tapi nggak pasti. Kalau kita hidup sehat, kita punya peluang lebih sehat, tapi tidak pasti. Kalau kita hormat sama orang lain, punya kemungkinan kita akan dihormati, tapi ya tidak pasti. Nyatanya kan kita menghormati orang juga ada yang nggak menghormati kita. Kalau saya pikiran tenang, hati tenang, punya peluang lebih sehat, tapi tidak pasti juga. Loh, itu namanya relatif. Ya pahami ya. Ini kalau nggak dipahami gini repot. Nanti kalau pahamnya terlalu ekstrim, memutlakkan Allah dan meniadakan dunia atau menyepelekan makhluk itu namanya memutlakkan juga, Kak. Berarti memutlakkan makhluk. Kalau makhluk pasti tidak, itu memutlakkan juga. Iya. Oh, itu podo salah ya sini. Makanya kebalikan dari mutlak itu relatif, bukan tidak. Ya, jadi memutlakkan Allah. Oleh karena itu nek bersandar ya hanya kepada Allah. Makhluk itu tidak boleh disandari. Kalau makhluk itu iso ora. Makanya jangan bersandar. Nengko nek sandarannya hilang ya jeglong kan gitu. Kalau sandarannya hilang ya geblak kan gitu. Kalau sandarannya hilang ya jatuh. Makanya jangan bersandar. Makanya saya tadi ya, kalau ada orang datang ke tempat saya, apakah pasti sembuh? Bisa sembuh, bisa. Cuma saya bisa mengatakan begini, menurut saya kemungkinan sembuhnya besar. Ya boleh saya berkata begitu. Misalnya kan tadi ada pasien dengan problem psikologis gini-gini. Saya melihat lidahnya, saya cek nadinya, ya Kak ya. Saya tanya gejala-gejalanya, saya tanya cara tidurnya, saya tanya kualitas kualitas makan, olahraga. Lalu saya bisa menduga loh ya. Ketoke mari. Loh, ketoke loh kelihatannya sembuh. Itu menduga, Kak. Atau saya sebaliknya, kelihatannya tidak sembuh. Misalnya kayak kemarin saya diminta untuk mendoakan pasien yang stroke batang otak. Stroke batang otak itu pusat pernafasan, pusat lapar, pusat haus. Jadi pusat biologi dasar. Makanya disebut otak reptil. Jadi otak itu ada otak reptilia, ada otak mamalia, ada otak manusia. Nah, otak reptil itu kebutuhan biologi dasar. Makan, minum, tidur, kencing, BAB, ya itu di situ. Ya itu ada stroke batang otak ya. Lalu saya periksa. Ya karena saya ini sudah pengalaman saya panjang lah. Jadi terapis daripada Kak Ami panjang saya. Kami sudah berapa kalau jadi terapis itu? 3 tahun. 3 tahun ya. Saya 19 tahun ya. Nah, saya waktu jadi terapis Kak Ami masih balita. masih balita ya. Nah, karena itu pengalaman saya bisa menduga, sekali lagi menduga.
Ketika keluarganya nanya, gimana Pak Ustadz ini kira-kira kemungkinannya, pun saya akan bilang kepada keluarga, tidak usah terlalu besar harapan untuk sembuh. Karena kalau secara keilmuan kelihatannya tidak. Tapi saya ngomong kelihatannya loh Kak. Ini masih dalam batas tauhid ini. Kalau saya ngomong pasti sembuh, saya ngomong pasti nggak mungkin Bu ini, nggak mungkin sembuh ini. Nah itu saya melanggar tauhid kalau kayak gitu. Tetapi ketika saya bilang sepertinya, kemungkinannya sulit, kemungkinannya tidak sembuh, maka keluarga harus siap secara batin. Makanya terus saya ajak keluarganya ngaji. Tetapi dasarnya adalah relatifnya dunia. Makanya saya selalu bilang, saya bisa salah. Bisa salah. Tetapi menurut tadi kemungkinannya. Nah gitu loh Kak. Nah, itu cara dialognya terapis itu ya. Kalau jadi terapi sufi itu bicaranya kayak gitu. Ya nyun sewu kan kami sering dengar para praktisi kesehatan. Oh nek niki mboten dingeten kayak mboten mungkin mari lho ngono ya ngoten iki. Ada ya? Oh, ya udah kalau kamu nggak mau ya nggak akan sembuh. Loh iku jenenge memutlakkan makhluk. Jadi kalau merelatifkan makhluk niku ya kemungkinan tadi bahwa kemungkinannya bisa membesar, bisa mengecil tergantung ilmu Kak. Kan tergantung ilmu. Misalnya kalau kita berobat di dokter yang sangat pintar dan pengalaman, kemungkinan sembuhnya besar. Ya, tetapi pertanyaannya ada nggak yang di situ nggak sembuh? Ada juga kan. Artinya sepandai-pandainya dokter cuma hanya meningkatkan peluang sembuh, tidak memutlakkan kemungkinan sembuh. Ini saya ulang-ulang terus ya. Karena ini nanti jadi teknik komunikasi dalam terapi ya. Ya, jadi teman-teman hati-hati dalam terapi itu nanti mesti ditanya macam-macam. Apalagi kalau terapi tasawuf kan cenderungnya orang itu gimana Ustadz ini bisa sembuh apa enggak, gimana Ustadz ini, wah itu kan biasanya begitu. Nah, kalau kita tidak berlandaskan tauhid bisa repot itu. Jadi memastikan sembuh itu sama salahnya dengan memastikan tidak sembuh. Sama, berarti sama-sama mutlakkan. Makanya Allah itu mutlak. Kalau makhluk relatif itu peluang ya itu ya. Bagaimana mungkin kita menyandarkan hidup kita kepada makhluk yang relatif? Bagaimana coba? Harta misalnya, itu kan relatif. Harta itu kadang kurang, kadang lebih. Jika kita menyandarkan diri kepada kurang dan lebihnya itu, maka kita juga akan hanyut dalam kurang dan lebihnya. Nah, nanti pasang ikut pasang, surut ikut surut, ya larut. Hati dan pikiran kita akan hanyut, ya akan hanyut di dalam ketidakdamaian. Demikian juga kecantikan, pangkat, kedudukan itu semua relatif. Dan jika kita bersandar kepadanya, maka kita akan galau di dalam pasang surutnya, gelisah dalam kurang lebihnya, dan cemas di dalam terbit dan tenggelamnya. Maka Nabi Ibrahim, saya kasih contoh nih. Nabi Ibrahim dulu kan mencari Tuhan. Nah, kan diceritakan kan melihat matahari, melihat bulan. Nabi Ibrahim menduga matahari Tuhan. Itu simbolis saja Kak. Ya enggak mungkin se-anu gitu ya. Se ekstrem itu ceritanya. Jadi Nabi Ibrahim tuh ceritanya begini, kalau engkau menganggap matahari Tuhan, lah terus kalau matahari tenggelamnya berarti Tuhan tenggelam. Jadi dia tidak mau menuhankan matahari karena terbit dan tenggelamnya. Nak terbit jadi Tuhan, nak tenggelam enggak, kan repot. Dia tidak mau menuhankan awan karena tebal dan tipisnya. Awan kadang-kadang bergulung-gulung mengerikan, lalu kita anggap Tuhan. Ternyata ditiup angin hilang. Ternyata ditiup angin hilang. Loh berarti kalau awan kita tuhankan, pas ada angin Tuhannya hilang. Dan Ibrahim menyadari ya, ada zat yang mutlak yang menguasai jagat raya dan hukum-hukumnya. Itulah Allah yang mutlak, yang enggak bisa dipahami melalui pikiran dan perasaan, yang hanya bisa dipahami melalui zikir, tidak bisa dipahami melalui mikir. Satu-satunya yang layak dijadikan sandaran adalah, ini saya kutip Al-Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah bahwa dialah yang esa, Allah yang esa, Allah yang bersandar segala sesuatu kepadanya. Jadi nanti kita itu jadi terapis gini Kak ya. Yang nerapi ya bersandar kepada Allah, yang diterapi ya disadarkan untuk bersandar kepada Allah. Jadi terapis itu jangan biarkan pasien menjadi tergantung kepadamu Kak. Kamu mau menuhankan dirimu. Misalnya, ini contoh ekstrim. Sampean kalau nggak berobat di saya, nggak mungkin sembuh lah.
Lah kok begitu? Itu berarti dia mau menuhankan diri. Maka kalau kita cuma bisa bercerita tentang misalnya, contohnya bercerita kalau berobat di saya yang akan saya lakukan ini. Kemungkinan sembuhnya kemungkinannya besar. Saya punya beberapa pasien yang mengalami hal yang sama, ada yang sembuh lebih banyak daripada yang nggak sembuh. Itu ceritanya kayak gitu. Jadi kita bercerita masih di dalam kerangka tauhid, di dalam kerangka merelatifkan dunia dan memutlakkan Allah. Saya nggak tahu ya Bu ya, apakah Allah itu menjadikan saya wasilah sembuhnya jenengan atau tidak? Kan kita nggak tahu. Kalau tahunya kan kalau sudah terjadi, iya kan? Makanya diikhtiari kan nggak tahu, karena nggak tahu dicoba atau diikhtiari. Nah itu ya, ini sangat penting ya Kak ya. Komunikasi semacam ini itu komunikasi tentang ketauhidan. Apalagi dalam keadaan orang sakit ya. Ya orang sakit itu kalau sampai salah bersandar, wah stresnya besar. Contoh ya, kan banyak orang datang di tempat kita karena ada testimoni dari tetangganya. Wah, tangganya kiai nih, kan banyak gitu. Kiai datang ke tempat kita, terus ndelalah sembuh, ndelalah ya. Sembuh itu ndelalah loh Kak, bukan pasti ya. Lalu kiai ini cerita sama muridnya, tetangganya juga. Oh, kamu berobat ke Ustadz Musamir di Gria Sehat Dapat 99. Wah, saya aja sembuh. Tetangganya ini nangkepnya saya aja sembuh itu mesti mari. Pikirannya datang ke kita mesti sembuh Kak. Karena yang ngomong kiai, gurunya. Datanglah ke kita. Wah, tanpa dia sadari dia bersandar kepada kita kan. Karena menurut dia pasti sembuh. Kalau yang pasti kan layak disandari. Nah, dia bersandar. Ternyata ini nggak sembuh Kak. Kecewanya luar biasa kan? Ya Allah Gusti, padahal aku sudah berobat di dokter yang saya sudah berobat di terapis yang pinter banget loh. Kok ya nggak sembuh? Ini aku sakit apa? Wow, malah nanti pikirannya kemana-mana Kak. Nah itu loh. Itu kalau kami sebagai terapis tidak bijaksana di dalam proses komunikasi, maka ini sungguh-sungguh nanti menyesatkan pasien Kak. Menyesatkan, apalagi kalau wow, ya ini godaan Kak. Godaan terapis itu gini Kak. Terapis kan kepengennya payu ya kan, kepengennya laku lalu dapat honor lah gitu. Lalu godaan kita itu apa? Nakut-nakuti pasien, iya kan? Ya nyun sewu ya, ini dalam tanda petik penyakit hatinya para terapis. Penyakit hati. Para terapis itu punya penyakit hati apa? Pasien harus berobat ke saya. Seakan-akan kita yakin bahwa kitalah wasilah pengobatan satu-satunya. Padahal orang yang sembuh lewat kita ya ada, orang yang nggak sembuh karena berobat di kita ya banyak juga. Nah itu terapis harus berhati-hati di dalam berkomunikasi, jangan sampai membuat pasien itu, wah Bu, ini jenengan tuh butuh herbal ini loh Bu. Misalnya ini, jenengan kalau di kita kan ada oteizin, obat tradisional izin ya, yang isinya lengkuas, laos, temulawak, kunir, akar alang-alang. Jenengan kalau nggak pakai herbal ini ya nggak bisa sembuh. Loh, itu berarti melanggar tauhid. Kalau nggak bisa sembuh loh, melanggar tauhid. Kalau kita ngomong begini boleh. Kalau jenengan ngunjuk ini, pakai ini, peluang sembuhnya lebih besar. Kenapa kita berani ngomong gitu? Karena data. Ya karena pengalaman. Ya kan orang banyak bercerita. Ya boleh, asal tidak pasti. Nek sampean ngomong pasti, saake pasien nih. Nanti beli obat tuh karena takut kan. Padahal ya saya itu mungkin kami tahu saya ya. Saya itu sangat berhati-hati di dalam ketika ditanya saya harus berobat berapa kali, Ustadz. Saya harus datang berapa kali. Itu saya hati-hati betul. Kalau saya sampai salah membuat mereka stres. Contoh, sampean harus berobat ini harus 4 kali ya. Kalau nggak 4 kali nggak mungkin sembuh. Nah, mungkin dia oke gitu. Bareng sampai di rumah. Mau 4 kali, mau datang yang kedua, suaminya disuruh nganter nggak bisa. Enggak, aku ada urusan. Sudah kamu berangkat sendiri, padahal nggak berani. Akhirnya nggak jadi berobat. Karena dia mengingat kata-kata saya bahwa kalau nggak 4 kali nggak mungkin sembuh. Stres nggak Kak? Stres, waduh nggak mungkin sembuh saya ini loh. Makanya saya itu selalu bilang, kerangkanya selalu presuposisinya selalu, premisnya selalu yang mutlak Allah. Saya bisa ngomong, jenengan berobatnya 4 kali nggih. Kalau bisa seminggu atau 2 minggu sekali.
Dan saya selalu bilang, tapi ampun dipaksa. Jangan dipaksa. Kalau dipaksa nanti jangan-jangan di rumah itu Kak, namanya orang. Mungkin orang tuanya nggak setuju. Ngapain berobat-obat kayak gitu? Neng dokter aja. Atau ada yang maksa, bro ngapain ke dokter? Pak Ustadz Mustamir aja loh. Kan susah kalau kayak gitu. Nanti yang sakit terombang-ambing. Makanya saya selalu bilang, kalau bisa 4 kali nggih, Mbak, nggih Pak, nggih Bu, itu. Tapi nggih ampun dipaksa. Makanya kan saya selalu membuat speech ya. Seminggu sampai 2 minggu sekali pas jenengan longgar mawon. Jangan dipaksa. Nanti dia maksa anaknya, habis berobat berantem Kak. Atau masalah biaya. Oh itu juga. Nah kita kan, wah ya kalau mau sembuh ya harus biaya. Itu kan kita sebagai terapis. Tapi mereka di rumah kita nggak tahu Kak keadaannya. Makanya jangan membuat pasien ketakutan. Ketakutan itu juga penyakit. Itu makanya ya kita itu, sebaiknya 4 kali Pak. Biasanya sakit sembuh itu 4 kali. Nanti bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali. Sak sempatin jenengan. Gak usah dipaksa Itu selalu bilang begitu. Jangan sampai harus 4 kali. Mengganggu kata harus ya. Pasien ini stres, nanti di rumah berantem sama anaknya. Misalnya kalau bekam di tempat kita kan sekian ribu rupiah ya. Nanti kalau nggak ada uang gimana? Nanti tambah stres ya. Gara-gara berobat tambah stres. Itu makanya itu kita harus sangat berhati-hati. Ini adalah saripati dari ajaran sufi. Ini mau sebut saripati ya. Dan tentu saja menjadi inti dari segala teknik sufi healing. Sufi healing harus membawa kesadaran tauhid. Jika tidak, maka itu bukan sufi healing. Walaupun kita ini pakai gayanya pakai podcast kesufian. Gayanya kan tasawuf Indonesia gayanya itu. Tapi kalau kita memastikan bergeser dari ini, yang kita mutlakkan ilmu, yang kita mutlakkan diri, yang kita mutlakkan selain Allah, gak sufi healing berarti. Bukan sufi healing. Dan inilah presuposisi ketiga dan inilah yang terpenting dari sufi healing adalah Allah lah satu-satunya yang layak dijadikan sandaran. Jadi ini kita nih sebagai terapis jangan bersandar kepada materinya. Bahwa kita ini sebagai terapis ada bayarannya kan, secara profesional ada bayaran. Kalau datang ke tempat kita beli buku ada orang beli, berarti itu rezeki dari kita. Tapi kalau nggak beli kok saya kecewa, berarti saya sandarannya sama rezekinya dari situ. Saya hanya berpikir tentang kerelatifan, iya kan? Ya kalau saya berjualan buku atau saya sebagai terapis di klinik, lalu saya dapat rezeki di dalam batin saya, kemungkinan. Kalau saya bekerja, kemungkinan saya dapat rezeki. Tetapi Ar-Razzaq itu tetap Allah, bukan pekerjaan. Sehingga kita jadi terapis ya damai juga, ya kan? Ajaran tauhid ini harus dihayati secara mendalam, baik bagi terapis dan klien. Jika pemahaman ini pudar maka telah bergeser dari hakikat sufi healing. Berarti surah sufi walaupun pengobatan yang nganggo dzikir, walaupun berobatnya pakai ayat Al-Qur'an, walaupun berobatnya pakai ruqyah, walaupun berobatnya pakai teknik-teknik tasawuf, pakai sabar, pakai syukur, nek bergeser dari tauhid bukan sufi healing. Tauhid harus melandasi metode sekaligus adalah tujuan dari sufi healing. Inti dari metode sufi healing adalah tauhid. Metode sufi healing tidak boleh bertentangan dengan konsep tauhid apapun ilmunya. Metode-metode sufi healing harus bersumber dari konsep tauhid ini ya. Nah, ini yang harus betul-betul kita sadari ya. Ini kan podcast Kerangka Konsep Sufi Healing kan kita tujukan bagi yang serius ingin jadi terapis ya, atau serius ingin belajar ya tentang terapi sufi healing. Ada 3 presuposisi yang harus disadari, yang harus dihayati. 1, ada hubungan antara tubuh dan pikiran. Kedua, tubuh kita diberi Allah kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah, yang ketiga ini yang paling penting, bahwa yang layak dijadikan sandaran hanya Allah, termasuk kesembuhan dan kesehatan. Allah niku ya Allah niku yang menghendaki kita sakit, Allah pula yang mengizinkan kita sembuh. Nah, itulah yang harus kita sadari dalam proses-proses komunikasi ya, terutama ya dalam proses-proses komunikasi, selalu sandarkan diri kita kepada tauhid, yakni apa? Yakni memutlakkan Allah, merelatifkan selain Allah. Ya saya kira gitu kami untuk hari ini. Terima kasih Abah untuk podcast hari ini tentang presuposisi dari
Sufi Healing. Ya. Untuk teman-teman yang tertarik dengan buku Kerangka Konsep Sufi Healing bisa menghubungi admin Tasawuf Indonesia, bisa didapatkan dalam bentuk fisik. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.